Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani Setiarsi atau biasa dipanggil dengan Tias. Saya merupakan salah satu pengajar di Prodi S1 Gizi Universitas Adiwangsa Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perhitungan kebutuhan energi per orang per hari. Nah, materi ini disampaikan dalam mata kuliah Ilmu Gizi Dasar dalam Prodi S1 Gizi Universitas Adiwangsa Jambi. Perhitungan kebutuhan energi itu bisa juga disebut dengan total energy expenditure atau TEE. Itu merupakan total energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam satu hari. Jadi dalam satu hari harus terpenuhi energi sebanyak perhitungan yang akan kita pelajari nanti. Apa saja komponen yang harus diperhatikan dalam perhitungan energi per hari? Yang pertama adalah energi untuk metabolisme basal. Itu sekitar 60-65%. Nah, itu bisa juga dikatakan dengan BMR atau basal metabolic rate. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah energi untuk pencernaan dan metabolisme makanan atau disebut dengan SDA. Itu persenannya sekitar 10%. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah komponen energi untuk aktivitas. Nah, ini tergantung dari aktivitas fisik yang kita lakukan, apakah ringan, sedang, atau berat. Nanti akan ada tabelnya tersendiri sehingga memudahkan kita untuk menghitungnya. Baiklah, selanjutnya untuk komponen yang pertama yang harus kita hitung adalah komponen basal metabolic rate atau BMR. Nah, bagaimanakah cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah menggunakan rumus Harris-Benedict. Itu akan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Rumusnya pada laki-laki yaitu 66,5 ditambah 13,7 dikali berat badan, ditambah 5 dikali tinggi badan, dikurang 6,8 dikali umur. Kemudian yang untuk perempuan, rumusnya adalah 655 ditambah 9,6 dikali berat badan, ditambah 1,8 dikali tinggi badan, dikurang 4,7 dikali usia. Nah, jadi akan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetap harus memperhatikan berat badan, tinggi badan, dan usia. Tadi disebutkan ada penggunaan berat badan. Berat badan itu ada berat badan aktual dan berat badan ideal. Berat badan aktual itu digunakan apabila status gizi seseorang itu normal. Jadi dihitung berdasarkan IMT atau indeks massa tubuhnya. Sementara apabila berat badan ideal itu dia digunakan apabila seseorang status gizinya underweight, overweight, atau bahkan tidak bisa ditimbang, berarti dia obesitas. Jadi kalau kondisinya berat badannya tidak normal atau kurang atau bahkan lebih, maka yang digunakan adalah berat badan ideal. Selanjutnya, untuk perhitungan berat badan ideal dan berat badan aktual, rumus yang akan digunakan yaitu untuk berat badan ideal pada laki-laki, tinggi badan dikurang 100, dikurang tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100 dikali 10%. Sementara berat badan ideal pada perempuan, yaitu rumusnya tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100, dikurang tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100 dikali 15%. Jadi ada perbedaan antara berat badan ideal laki-laki dan perempuan, di mana kalau laki-laki itu pengalinya adalah 10%, sementara pada perempuan itu 15%. Selanjutnya, untuk menghitung berat badan aktual, itu adalah indeks massa tubuh atau IMT atau body mass index. Nah, untuk rumus body mass index ini, kita gunakan adalah rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan.
Jadi kita harus mengukur dulu berat badannya berapa, kemudian tinggi badannya berapa. Tinggi badannya harus dalam meter, kemudian dikuadratkan. Kemudian ada pembaginya antara berat badan dan tinggi badan tersebut. Komponen ketiga yang akan diperhitungkan dalam pengukuran total energi ekspenditur atau total kebutuhan energi per hari adalah aktivitas fisik. Nah, untuk pengelompokannya ada aktivitas fisik ringan, ada aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Nah, itu juga akan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Di mana untuk kategori ringan, laki-laki itu skornya 1,56, sementara untuk yang perempuan dalam kategori ringan nilainya adalah 1,55. Jadi nanti dalam proses perhitungannya akan dikalikan 1,56 atau 1,55. Nah, ini juga berlaku untuk kategori sedang atau berat. Jadi nanti menyesuaikan apakah seseorang itu memiliki aktivitas fisik yang sedang, berat, atau ringan. Jadi harus diperhitungkan kondisi aktivitas fisiknya. Baiklah, kita sampai ke tahap bagaimanakah cara menaksir kebutuhan energi atau cara menghitung kebutuhan energi berdasarkan komponen-komponen tadi yang sudah disebutkan di awal. Ada 3 komponen yang harus diperhitungkan. Ini untuk rumusnya, perhitungan energi harian, yaitu TEE sama dengan BMR ditambah SDA dikali aktivitas fisik. Jadi harus kita menghitung BMR dulu. Yang BMR menggunakan rumus Harris Benedict tadi. Selanjutnya kita harus menentukan aktivitas fisik berdasarkan tabel yang sudah ditampilkan sebelumnya. Dikategorikan apakah dia aktivitas fisiknya sedang, ringan, ataupun berat. Itu harus diperhatikan antara laki-laki dan perempuan juga akan berbeda tingkatan aktivitas fisiknya. Kemudian yang ketiga adalah SDA. Itu mungkin bisa diabaikan saja. Ataupun kalau misalnya mau diperhitungkan, nilainya adalah 10%. 10% dari BMR ditambah aktivitas. Itu cara menghitung total energi ekspenditur atau total kebutuhan energi per hari. Atau bahkan mungkin ada alternatif lain untuk menghitung kebutuhan energi harian, yaitu dengan melihat AKG atau angka kecukupan gizi yang dianjurkan atau recommended dietary allowance. Nah, ini juga bisa digunakan dengan melihat tabel AKG, tetapi ini tidak terlalu direkomendasikan untuk menghitung kebutuhan harian individu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita ingin menghitung kebutuhan individu adalah dengan menggunakan rumus TEE ini. Nah, untuk AKG ini bisa digunakan untuk per kelompok saja. Gitu. Demikianlah materi tentang perhitungan kebutuhan energi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.